Selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel, data, informasi, dan juga pengetahuan. Variabel merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sangat tidak memungkinkan bagi seorang peneliti melakukan penelitian tanpa variabel. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang Anda teliti, jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi dan kesimpulan. Secara teoritis, variabel dapat diidentifikasikan sebagai sifat atau atribut subjek penelitian yang mempunyai variasi nilai antara satu dengan yang lainnya. Contohnya misalnya jenis kelamin, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis pekerjaan, ada berbagai macam jenis pekerjaan. Jenis pendidikan, juga ada berbagai macam jenis pendidikan. Tinggi badan bervariasi. Berat badan juga bervariasi. Kompetensi siswa mempunyai tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Sikap, minat, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya adalah data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Biasanya belum memiliki makna. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Berikutnya adalah informasi. Informasi adalah pesan, bisa ucapan atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari suatu simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui suatu proses komunikasi, pengumpulan intelijen ataupun yang didapat dari berita juga bisa dinamakan sebagai sebuah informasi. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Informasi adalah data yang telah diberi makna sesuai dengan konteks. Sebagai contoh, misalnya, dokumen yang berbentuk spreadsheet, misal dari Microsoft Excel, seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan rugi laba dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks, sehingga mempunyai makna dan manfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang bagaimana bentuk hubungan antara variabel, data, dengan informasi? Kita lihat gambar berikut. Kita ibaratkan variabel itu sebagai suatu kemasan atau bungkus yang di dalamnya berisi data-data. Nah, data-data tersebut dilakukan pemrosesan, menghasilkan suatu informasi. Nah, bentuk ini merupakan suatu siklus, di mana maksudnya informasi yang dalam suatu proses bisa digunakan untuk pengambilan keputusan pada subjek yang lain
informasi ini bisa saja dia dianggap sebagai sebuah data, sehingga harus dilakukan pemrosesan lagi untuk pengambilan keputusan yang lain. Jadi, sekali lagi, bentuk pemrosesan antara data yang dikemas dalam suatu variabel, dianalisa dalam pemrosesan, ya, menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Demikian berikutnya sehingga terjadi suatu siklus. Sekarang kita perhatikan angka-angka berikut ini. 100 100. Angka ini tidak memberikan suatu makna apapun karena dia belum mempunyai konteks. Coba sekarang perhatikan. Nah, setelah kita berikan suatu konteks bahwa 100 100 itu ternyata adalah suatu angka biner, kalau kita konversikan menjadi angka desimal, maka dia menjadi 36. Kemudian kita konversikan sebagai kode ASCII, ini adalah merupakan kode string. Nah, kalau kita berikan konteks angka itu adalah merupakan angka tanggal, misalnya tanggal lahir pacar misalnya, maka dia sudah mempunyai makna, mempunyai arti. Bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan, atau bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Oke, karena tanggal lahir pacar, kita harus memberikan kado misalnya. Atau bisa saja diberikan suatu konteks, misalnya 0 adalah suatu kode jenis kelamin perempuan, sedangkan 1 adalah jenis kelamin laki-laki. Sehingga 100 100 ini adalah suatu data yang memberikan informasi bahwa ada 4 perempuan dan 2 laki-laki. Ya. Nah, ini berikutnya. Angka-angka ini angka apa kira-kira? Ya, ini hanya sekedar data, belum ada konteksnya. Coba kemudian data ini kemudian kita olah. Nah, data ini bisa memberikan suatu informasi bahwa ini adalah data penjualan suatu produk X dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ya. Memberikan informasi di situ ada, oh ternyata ada perkembangan yang fluktuatif, jumlah penjualannya. Bisa juga diolah berikutnya, oh total penjualannya ada 340 unit atau rata-rata penjualannya. Kita bisa lihat rata-rata penjualan per bulannya. Oke, selanjutnya apa itu pengetahuan? Tadi kita sudah membahas mengenai data, kita sudah membahas mengenai informasi. Sekarang apa itu pengetahuan? Ya, secara fundamental pengetahuan dapat berupa memperoleh atau mengingat serangkaian fakta, bisa juga berupa adalah menggunakan informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi tadi ada data, ada informasi. Sekarang informasi itu kemudian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu pengambilan keputusan. Maka menggunakan informasi untuk memecahkan suatu permasalahan itu adalah sebuah pengetahuan. Oke, secara sederhana kita bisa memformulasikan, membentuk suatu rumus sederhana saja, di mana data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Juga informasi itu adalah data yang diberikan konteks atau diberikan arti. Pengetahuan sendiri terdiri dari informasi yang sudah diorganisir dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu.